Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, teman-teman. Sebelum saya melangkah lebih maju nih, teman-teman tadi kan sudah menyimak nih apa itu metode apa selisih maju. Tadi teman-teman sudah menyimak nih, teman-teman selisih maju. Teman-teman mungkin nggak asing dengan suara ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Deniko Mardani dengan NPM 181003627 gitu. Ya, langsung saja teman-teman. Apakah ada yang tahu mungkin dari teman-teman apa itu metode selisih mundur gitu? Kalau dari gambar di sini sudah dijelaskan kan gitu. Dan juga ada diksinya, ada tulisannya gitu. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Jadi teman-teman harus belajar metode selisih maju dulu, baru belajar metode selisih mundur, karena ini adalah kebalikannya gitu. Metode selisih mundur dengan nilai X di X0 ya teman-teman, dan XH. Jadi daerahnya adalah di sini teman-teman. Daerahnya adalah di sini teman-teman. Ya, ini X0, ini X-1 dengan nilai 2 titik X-1, F-1 dan X0, F0. Maka F aksen X0 adalah sama dengan ini rumusnya teman-teman. Kita bisa pakai yang ini atau rumus pertama F aksen sama dengan ini, atau pakai yang ini teman-teman gitu. Bisa pakai yang itu teman-teman. Berarti ada dua rumus di sini. Bukan dua rumus ya, satu rumus tapi ya sama gitu loh. Hampir sama lah gitu. Jadi ini bentar, pengambilan H diharapkan pada nilai yang paling kecil teman-teman, agar nilai errornya atau nilai salahnya lebih kecil dengan metode selisih maju gitu. Sebesar ini teman-teman, rumusnya adalah E F sama dengan min setengah H F double aksen dalam kurung X ini teman-teman ya, yang di bawah sendiri ini adalah rumusnya dari errornya teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih, apa yang dimaksud si presentasi nih gitu. Jadi kita langsung pada contoh soalnya aja teman-teman gitu. Nah, yang pertama adalah hitunglah nilai-nilai turunan ini ya teman-teman. Hitunglah adalah nilai-nilai turunan fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x-1 sama dengan 1,9 dengan h adalah 0,1. Soalnya biasanya berbunyi seperti ini teman-teman gitu. Jadi kita selesaikan ini pakai rumus yang kedua tadi teman-teman. Kita pakai rumus yang ini teman-teman gitu ya. Karena f x kuadrat ya teman-teman, nanti kita kuadratkan, kita masukkan x-nya dulu teman-teman. Karena x-nya adalah f2 makanya x2 ya teman-teman gitu. Terus tadi adalah f0-nya teman-teman, f0-nya adalah ini teman-teman. Nah gitu, karena adalah ini selisih mundur, makanya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil teman-teman. Makanya 2 min 1,9 teman-teman, dibagi hanya teman-teman, dibagi adalah 0,1. Karena yang ditanyakan adalah x kuadrat, maka kita kuadratkan nih, hasilnya dari ini kita kuadratkan, 2 kuadrat menjadi 4, sedangkan 1,9 kuadrat menjadi 3,61 teman-teman, adalah langsung dibagi 0,1, hasilnya adalah 3,9 teman-teman gitu. Terus pada contoh yang B teman-teman, hitunglah nilai turunan pada fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x-1 sama dengan 1,9999 teman-teman, dengan H abilih 0,0001 teman-teman. Sama aja teman-teman, yang besar adalah 2 ya teman-teman, kita kurangi menjadi 1,9 teman-teman gitu, dibagi 0,0001 teman-teman gitu. Jadi kita kuadratkan sama seperti tadi, 2 kuadrat, terus hasilnya ini 3,999600001 teman-teman gitu, per 0,00001 teman-teman, langsung sama dengan 3,99994 kali ya teman-teman, karena ini adalah pengurangan dari teman-teman, pengurangan dari 2 kali 10 pangkat min 4 teman-teman gitu, dibagi 10 pangkat min 4. Kan ini di belakang nolnya dalam 4 angka ya teman-teman, makanya dipangkatkan menjadi 0 pangkat min 4 teman-teman gitu. Hasilnya adalah hampir sama teman-teman, 3,994 kali teman-teman ya. Mungkin itu aja dari definisi dari selisih mundur dan juga contoh soalnya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Miftahul Jannah, NPM 181003631. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode selisih mundur menggunakan Excel. Di sini saya mempunyai soal dengan keterangan yang diketahuinya itu nilai X dan Fx-nya seperti yang sudah saya kotai, dan untuk pertanyaannya adalah tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9 menggunakan metode selisih mundur. Nah, untuk turunan pertama rumusnya sebagai berikut, dan untuk turunan kedua rumusnya sebagai berikut. Dan nilainya adalah 0,2. Sekarang kita masukkan ini ke sini. Nah, sekarang kita lanjut mencari turunan pertama. Jadi di sini untuk turunan pertama kita membutuhkan untuk turunan pertama data sebelumnya, satu data sebelumnya, dan untuk turunan kedua dua data sebelumnya. Jadi di sini kita mulai dari 1,5 karena kalau kita mulai dari 1,3 masih belum ada data. Kita masukkan rumusnya. Jadi nilai X 1,5 dikurangi nilai X 1,3, kemudian dibagi nilai H. Nah, langsung kita tarik ke bawah, tapi jangan lupa di rumusnya yang atas kita kasih simbol dolar agar nilai H-nya ketika ditarik tidak berubah. Selanjutnya kita cari ke turunan kedua. Nah, untuk turunan kedua kita ambil dua data sebelumnya. Jadi kita mulai dari dua data sebelumnya dari sini. Kita langsung masukkan ke rumus sama dengan nilai X 1,3 dikurangi 2 dikali nilai X 1,5 kemudian ditambah nilai X 1,7, jangan lupa ditutup kurungnya, kemudian dibagi nilai H pangkat 2. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, jangan lupa kita masukkan simbol dolar. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, karena ya pertanyaannya tadi adalah tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9. Jadi jawabannya adalah turunan pertama yaitu nilainya 33,9749, kemudian turunan kedua nilainya 40,71575. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Eka Parawati, NPM 181003633. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode selisih tengah.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa di dalam diferensiasi numerik itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode selisih maju, mundur, dan metode selisih tengah. Nah, kalau metode selisih maju dilihat dari namanya, selisih maju itu tadi kan dimulai dari X0 sampai dengan X1. Nah, itu untuk metode selisih maju. Dan untuk metode selisih mundur, namanya juga mundur, jadinya mulai dari X-1 hingga dengan X0. Nah, kalau metode selisih tengah ini itu dimulai dari X-1 hingga dengan X sampai dengan X1. Nah, jadi metode selisih tengah ini merupakan metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik yang diukur. Nah, metode selisih tengah ini merupakan rata-rata dari dua selisih maju. Namanya tengah ya, jadinya di tengah-tengah antara mundur dan maju. Nah, untuk rumus selisih maju pada X-H, ini kan tadi X-H sama dengan F(X-H) per H. Nah, ini dari rumus diferensiasi numerik umum. Ini kalau dicoretkan jadinya hanya F(X-H) per H. Nah, ini untuk rumus selisih maju pada X-H. Nah, kalau rumus selisih maju pada X ini adalah Fx plus H min Fx per H. Tadi kan yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk rumus diferensial metode selisih tengah sendiri, jadinya kan F1x min H ditambah F2x, jadinya ini ditambah dengan ini. Nah, Fx per H min Fx min H per H ditambah Fx plus H per H dikurangi Fx per H, kan gini. Nah, untuk Fx per H ini dikurangi Fx plus per H ini kan habis, jadinya tinggal Fx min H sama Fx plus H. Nah, ini kan ada tanda minus, jadinya Fx plus H per H dikurangi dengan Fx min H per H dibagi dengan 2 karena rata-rata. Nah, maka untuk rumus metode selisih tengah sendiri adalah F asen X sama dengan Fx plus H min Fx min H per 2H. Sedangkan untuk error relatifnya sendiri adalah min H kuadrat per 6 dikalikan dengan turunan ketiga dari fungsi F dikalikan dengan delta. Biasanya dikalikan dengan 100%. Oke, kita lanjut pada contoh soal biar tidak bingung. Dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan, ini x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0,1, kemudian tentukan juga error relatifnya. Oke. Di sini kita menggunakan dua cara, yang pertama dengan cara analitik, yang kedua dengan cara numerik. Untuk dengan cara analitik sendiri, kita hanya mencari turunan pertama dari fx sendiri. Tadi fx-nya kan x kuadrat. Kalau kita turunkan menjadi dengan 2x, x-nya tadi diketahui 2, maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Ini untuk analitiknya. Kalau numeriknya bagaimana? Nah, kita langsung aja tulis rumus asli dari metode selisih tengahan, lalu kita substitusikan. X-nya berapa? 2. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan 2. Jadi, F 2 ditambah 0,1 hanya kan 0,1. Dikurangi dengan 2 min 0,1 per 2H. 2 dikalikan 0,1. Jadinya 2 ditambah 0,1 kan 2,1. 2 dikurangi 0,1, 1,9. Per 2 dikalikan 0,1, 0,2. Nah, karena di soal diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat, x-nya kuadrat, jangan lupa kita kuadratkan juga.
2,1 kita kuadratkan jadi 4,41, 1,9 kita kuadratkan menjadi 3,61, dibagi 0,2 hasilnya juga 4. Nah, besar error relatifnya berapa? Jadi 4 dikurangi 4 dibagi dengan 4 kita kalikan 100% sama dengan 0%. Nah, terbukti, maaf, jadi error relatifnya adalah 0%, tidak ada kesalahan ya. Nah, ini sedikit contoh dari metode selisih tengahan. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita lanjut pada contoh soal apabila kita menggunakan dengan langkah komputasi. Nah, di sini diketahui bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3,3x ditambah dengan 2,3 dengan ring 20 dimulai dari 0 hingga dengan 1 dan hanya 0,05. Oke, jadi penyelesaiannya kita ketahui dulu bahwa batas bawah dari x itu 0 dan batas atasnya itu 1 dengan n ringnya 20 dan hanya 0,05. Nah, apabila h ini tidak diketahui oleh soal, kita bisa mencari h dengan rumus batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan ring 20 ya. Kita coba. Sama dengan buka kurung batas atas dikurangi dengan batas bawah tutup kurung dibagi dengan ring 20. Tekan enter. Nah, kan sama hanya 0,05. Ini apabila hanya tidak diketahui. Nah, oke, langkah yang pertama kita cari dulu turunan dari fungsi fx ini. X kuadrat min 3,3x ditambah 2,3 kan turunannya menjadi 2x min 3,3 ya. Oke, lanjut. Untuk iterasi yang pertama kita tulis dengan awal-awal 0, lalu 1 kita blok dengan sampai ring dengan 20. Nah, oke. Untuk x ini batas bawahnya kan mulai dari 0, jadi kita tulis 0. Untuk x min h jadi sama dengan x dikurangi dengan h. Pada hanya kita beri tanda dolar untuk mengurangi pas kita tarik ke bawah untuk mengurangi error atau value-nya, lalu tekan enter. Nah, untuk x plus h sama dengan x kita tambah dengan h sama pada hanya kita tambah dengan dolar, lalu tekan enter. Oke, untuk fx min h ini jadi x min h ini kita substitusikan pada fungsi fx sendiri, jadi sama dengan x kuadrat, jadi x min h ini kita kuadratkan dikurangi 3,3 dikalikan dengan x min h ditambah 2,3 lalu tekan enter. Oke, untuk fx plus h sendiri sama, jadi fungsi x plus h ini kita masukkan ke dalam fungsi fx nya sama dengan x kuadrat, jadi x plus h ini kita kuadratkan dikurangi dengan 3,3 x kalikan x plus h ditambah dengan 2,3 tekan enter. Oke. Untuk f a sin x ini kita menggunakan rumus selisih tengah. Jadi rumus selisih tengah tadi apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya kan fx plus h dikurangi dengan fx min h dibagi dengan 2h. Jadi sama dengan buka kurung fx plus h dikurangi dengan fx min h tutup kurung dibagi dengan 2h kan, buka kurung 2 dikalikan dengan h. Nah, jangan lupa hanya kita beri tanda dolar. Nah, tutup kurung, tekan enter. Sebentar, ini ada yang salah.
Oke, maaf, kita lanjut. Ini ada yang salah sepertinya untuk perhitungannya. Kita ulang lagi. Sama dengan buka kurung fx plus h ini ya, maaf, dikurangi dengan fx min h tutup kurung dibagi dengan buka kurung 2 dikalikan dengan h. Ini hanya kita beri tanda dolar, tutup kurung, tekan enter. Nah, gini ya, jadi untuk pengerjaannya memang harus kita teliti betul. Untuk f asen eksak ini kita menggunakan turunannya, jadi sama dengan 2 dikalikan dengan x dikurangi 3,3, tekan enter. Untuk error atau galatnya kita menggunakan sama dengan absolut f asen eksak ini dikurangi dengan f asen x, tutup kurung, tekan enter. Nah, gini. Oke, untuk mencari x2 nya ini, jadi kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah. Jangan lupa kita beri tanda dolar, maaf, batas bawah ditambah dengan buka kurung iterasi 1 dikalikan dengan h, tanda dolar ya, jangan lupa, tutup kurung, tekan enter. Nah, untuk ke bawahnya kita langsung bisa tarik sampai ring 20. Nah, tadi kan diketahui batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1, bener kan? Ini batas bawahnya 0 hingga dengan batas atasnya 1. Oke. Nah, untuk yang ini kita blok aja, ke bawahnya sama, kita tarik. Nah, tidak ada value ya atau errornya. Jadi normal semua. Jadi perhitungannya juga harus pelan-pelan dan juga harus hati-hati. Oke, baik, kita lanjut pada langkah yang terakhir, yakni menghitung rata-rata galat. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata galat, namanya juga rata-rata ya. Jadi rumusnya sama dengan average buka kurung, lalu kita blok hingga akhir semua galat. Oke, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah rata-rata galatnya. Oke. Nah, itu merupakan langkah-langkah apabila kita menggunakan dengan komputasi ya. Baik, untuk penghitungannya memang harus teliti dan juga harus hati-hati. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.